pesan-pesannya mungkin dari perwakilan pemerintah, gimana harapannya ke depan dengan diadakan Semoga makan bergizi gratis menyasar ke juga ke sini gitu ya. Nah, kalau ini dari perwakilan mahasiswa, gimana tanggapan acara? Tanggapannya hari ini tanggapannya hari ini sangat seru meskipun saya sendiri telat, tapi melihat teman-teman di sini berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan sangat menginspirasi bagi teman-teman pemerintah yang berbagi kebaikan. Masya Allah. Terus turun langsung ke lapangan grassroots. Gimana? Baik, top. Pemerintah langsung. Deg-degan takut di. Enggak. Bawa senjata gak? Harusnya lu pakai Kevlar. Oh iya. Oke. Nah, ini perwakilan ormas gimana perwakilan ormas? Saya sebagai perwakilan dari Grip Jaya. Iya, Grip Jaya gitu. Anjing Grip Jaya. Bagaimana tanggapannya? Ada selamat berbuka. Kalau ini dari apa namanya? Perwakilan masyarakat sipil. Saya masyarakat sipil. Dari media lah, media. Ya, dari media. Nggak ada media apa? Media narasi newsroom dong. Buset. Udah buka puasa, kita lagi mau buka puasa guys. Dan gimana perwakilan dari partai? Dengan mengadakannya acara ini, jujur ini sangat menginspirasi teman-teman semua. Diharapkan dengan adanya acara ini tidak berhenti di sini saja, tapi bisa berlanjut di acara-acara berikutnya, kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena acara sebenarnya ini sangat-sangat dibutuhkan oleh negara demi menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas sudah dimulai dari langkah-langkah besar, tapi dimulai dari langkah-langkah kecil. Maka dari itu kita harus sama-sama saling satu bahu membahu, berkolaborasi, bersinergi bersama untuk mencari kebaikan di bulan yang berkah ini. Kurang lebih seperti itu. Demi Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Demi Indonesia Cemas 2045. Terlalu cemas. Netral. Ini ormas gimana THR-nya udah cair loh. Proposalnya belum selesai dari kemarin. Gimana kesannya dari segi bisnis terhadap negara saat ini? Kebetulan saya bekerja di dunia bisnis perhotelan yang dimana saat kasus yang sekarang sedang terjadi, dampaknya benar-benar dapat banget dampaknya ya. Jadi bisa buat karyawan semua tuh yang ada yang jadi unpaid leave, yang dimana yang ada yang daily worker tuh juga kurang-kurangin staff-staffnya. Efek efisiensi ya? Efeknya tuh parah banget gitu. Jadi harapannya ya segera dinaikkan agar kesejahteraan karyawan-karyawan yang standarnya bukan staff ya, ini daily worker dan lain-lain tuh juga bisa dapat hal lebih lah untuk itu. Kayak gimana tanggapannya orang DPR? Ini efisiensi. Jadi efisiensi ini kan tujuannya untuk menghilangkan lemak-lemak dari tua, itu lagi narasinya itu lagi ya. Ya intinya kita pengen membuang-buang anggaran yang tidak perlu. FGD dan seminar itu kan sebenarnya omon-omon aja lah, tidak berdampak secara signifikan. Kita harus pindahin ke sektor produksi. Memang tidak semuanya kita bisa bahagiakan. Dalam suatu kebijakan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Mungkin ada teman-teman hotel dirugikan, tapi kita yang diuntungkan siapa? Negara diuntungkan karena menyelamatkan banyak banget anggaran yang sebenarnya bisa dipakai untuk hal-hal penting. Misalnya sektor-sektorial, renovasi sekolah, cek kesehatan gratis misalnya, itu kan lebih penting sebenarnya dari signifikansi. Jadi langsung menyentuh masyarakat, kita harus fokus ke sana. Gimana mahasiswa terhadap isu efisiensi? Sangat terdampak ya, terutama di kampus itu tiba-tiba ada kebijakan kalau misalnya jam 5 itu semuanya udah harus mati Kak. Bagus kan? Iya, waktu itu sempat pengalaman temanku, kan aku magang ya, tapi temanku ada yang kuliah juga. Dia dosennya jam 5 lagi ngejelasin, tiba-tiba mati lagi presentasi. Karena itu kebijakan dari kampus ya. Gimana ini juga dari pemerintah seperti apa ini? Kalau di pemerintahan yang efisiensi itu kita nggak ada lagi snack-snack untuk rapat-rapat, kita nggak ada lagi. Terus untuk ke hotel-hotel kita juga nggak ada lagi. Seminar-seminar FGD kita juga nggak ada lagi. Jadi ya udah, semoga dimanfaatkan itu untuk kebutuhan yang lain ya. Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, ya nggak apa-apa lah. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin agak tercekik karena penghasilan tambahan mereka dari sana. Ya, contohnya gue tercekik banget sih, sumpah. Sumpah tercekik banget sih gue. Kasian lo pada unpaid leave, orang diliburkan tapi nggak dibayar. Terus ada yang daily worker yang dipecat-pecatin di hotel-hotel. Itu dampak banget sih. Itu berdampak. Gaji gue turun.
Kalau gitu kita lihat selain pembisnis tuh biasanya ada yang ngerusakin pembisnis ormas. Tanggapan ormas itu bagaimana? Ormas. Ya yang penting store-nya jangan berkurang aja gara-gara Itu aja kurang lebih ya Itu dari aja. ormas. Oke nih. Semoga kedepannya dunia perhotelan hospitality ya itu bakal kembali lagi, tapi bukan dari segi pemerintah, jadi dari masyarakat sipil yang menaikkan bisnis perhotelan ini. Ya, kalau dari sipil bagaimana? Masyarakat sipil. Ya sebenarnya saya setuju sih biar pejabat-pejabat nggak bisa makan enak lagi di hotel mewah. Tapi masih rapat di Fairmont kemarin nih, aduh. Berat. Padahal isu efisiensi. So, harusnya Ada beberapa yang rapat di hotel-hotel juga, beberapa kayak pejabat-pejabat itu juga masih ada. Kayak di Tangerang itu juga masih ada, cuman tidak banyak, dan juga dia lebih dipangkas sedikit, tetap rapat tapi kayak sedikitin gitu loh. Jadi kita pun mau nge-up buat jualan pun susah. Ya begitulah. Oke. Kalau gitu gimana lanjut lagi kepada pemerintah yang punya aset? Asetnya. Ya supaya dampak dari efisiensi itu apa ya, gimana ya? Tepat guna. Iya benar. Jadi anggarannya itu benar-benar dialihkan ke hal yang sangat penting, terutama di pendidikan dan kesehatan. Ya gitu ya. Nah, kita lagi bukber aja kita masih ngomongin negara gitu loh. Mikirin negara loh. Mikir negara gitu. Nah, ini dari fraksi masyarakat beda-beda. sipil, mahasiswa, ini partai nih. Perwakilan partai. Ini ormas, nih pebisnis, pengusaha ya. Calon oligarki ya. Emang kita seharusnya mencintai anak-anak dan menjaga kesehatan anak-anak dengan Iya. tidak merokok sembarangan. Bakar. Gampang. Dia aja jadi pembicaranya. Yo iya, Tempatnya di hotel lu kan? Iya. Cocok. Cocok. Masanya pakai masanya air. yang jagain ormasnya. Ya jagain ormasnya. Udah bener. Tapi jangan masa lu dibawa langsung didemoin kita. Iya, terus demo lagi. Tadi lu ngomong apa aja? Lah tahu gue juga kagak ada briefing apa-apa, gue di depan. Suruh rajin menabung. Bocah diajarin sini money management. Gimana caranya mencapai financial freedom? Iya. Di usia dini. Bener-bener, ntar sama Kevin diajakin demokrasi. Wow, Bahaya. sama Kevin aja. Enggak itu gue ajarin caranya menabung. Enggak. Menabung pakai Tapi celengan, terus keluar uangnya tuh harus ke uang yang tepat. Misalnya jangan beli top up FF, belinya beras, makanan dulu, baju, yang penting buku, baru tapi kita ke Ail yang nggak lain. maju kan di depan? Hah? Ail nggak maju. Enggak. Gua Ntar doang. diajakin demo lagi. Tolak Rul Teti. Tolak. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Lu tuh kemarin turun aksi nggak ya? Kehabisan doang. Gak solid, gak solid. Wah. Mahasiswa macam apa ini? Kacang nggak solid lu.